Cilacap terkini, SOTK di Kabupaten Cilacap menjadi momok yang menakutkan bagi OPD yang tereliminasi. Siapa yang tereliminasi dan siapa yang dimekarkan? Ini kata Sekda Cilacap Awaludin Muri APMM, eksklusif Jurnal Media, Lexap, Webser, dan Komen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Baik Jurnal. Kita bersama dengan Sekda Cilacap, banyak kalangan masyarakat atau beberapa NGO di Kabupaten Cilacap mempertanyakan SOTK di Kabupaten Cilacap. Kita akan menanyakan kepada jenderalnya PNS ya di Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Luar biasa ini satu jam saya menunggu Pak Sekda nih. Ya. Maaf lagi rapat. Ya, Pak Sekda. Raperda SOTK Pak, ini munculnya inisiasi DPR atau inisiasi eksekutif Pak? Ya, jadi raperda tentang SOTK ini inisiasi dari kita. Oke. Ya, eksekutif. Memang sudah lama kita inginkan ini dalam rangka bagaimana program pemerintah pusat lah reformasi birokrasi itu dari Pak Jokowi. Oke. Salah satunya bagaimana kita membuat suatu struktur organisasi yang pas lah ya, yang ramping ya, yang ramping, yang kalau dalam bahasa sekarang itu agile. Agile itu lincah. Ya, lincah bagaikan singa yang mau menerkam. Itu. Pak, banyak pertanyaan juga Pak, dari masyarakat Pak. Ya. Munculnya inisiatif eksekutif untuk merampingkan birokrasi Pak. Ini apa karena like and dislike atau karena kebutuhan Pak? Ya, jadi sekali lagi sama tadi, ini kebutuhan di masyarakat. Saya harapkan semuanya, siapapun ya, kita berpositif tinggi bahwa ini memang suatu kebutuhan dari organisasi pemerintah daerah yang tujuannya bagaimana mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Ya. Pak, kalau kebutuhan itu kan ada rencana hitung-hitungan Pak. Ada yang tanda kutip dikorbankan, ada yang tanda kutip menjadi melar Pak. Apakah ini sebuah hal yang dikorbankan Pak? Tidak, bukan masalah dikorbankan apa tidak, tapi ini memang kita sudah melakukan perhitungan. Dan itu ada rumusnya perhitungan itu. Itu ketentuan dari pusat, sehingga berdasarkan hitungan itu dan kebutuhan organisasi di pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, kita mencoba untuk membuat suatu birokrasi yang baik, yang ya sempurna juga sih tidak, di dunia ini kan tidak ada sempurna. Kita berusaha untuk sehingga dari imbas ini ada OPD yang digabung, ada OPD yang malah pecah atau bertambah, ada OPD yang naik kelas, naik kelas atau levelnya naik, ya. Dan ada OPD yang memang di dalam ini kita OPD karena ketentuan dari pusat harus kita membuat sebuah organisasi baru kaitan dengan aturan pusat, sehingga kita penambahan. Nah, penambahan ini bisa saja kita dalam satu OPD sendiri atau masuk di OPD yang satu rumpun. Ya. Pak, kalau dihitung OPD yang sekarang ada dan OPD yang nantinya akan menjadi pengembangan, mana-mana yang mungkin akan diuruskan dan ditemukan Pak? Ya, jadi kalau hitungan kita, ini kan baru pembahasan ya, sudah dibahas ya antara di Pansus ya. Kalau kita usulan dari eksekutif itu, kita ada penghapusan atau penggabungan dua OPD, tapi di satu sisi ada satu pemekaran menjadi tambah satu, sehingga secara keseluruhan OPD itu kita berkurang satu. Iya, berkurang satu. Dan ada di sana penambahan eselon di bawahnya, kabit ya. Ada penambahan kabit termasuk di bawahnya. Yang hilang itu mana? Jadi berdasarkan data perhitungan, jadi semua kan ada skornya. Semua itu kita kalau skornya kurang tidak mungkin untuk membuat menjadi sebuah organisasi. Nah, yang hilang nanti yang pertama itu adalah Perkinta. Nah, Perkinta ini kenapa hilang? Yang pertama, banyak urusan-urusan di Perkinta ini kalau menurut Permendagri yang masuk ke OPD yang lain selama ini, sehingga kita kadang dalam
pengelolaan terkait dengan keuangan rekening menjadi lebih panjang, harus ada izinnya. Contohnya apa? Di Perkinta ini akan ada RTH, ruang terbuka hijau. Nah, itu dalam Permendagri kewenangan DL harusnya. Selama ini kita masih, sehingga harus ada surat dari DL. Kemudian ada di Perkinta ada penerangan jalan umum. Nah, itu di dalam Permendagri harus masuk di Dishub. Iya. Kemudian masalah pertanahan, karena ada salah satu bidang pertanahan. Sekarang pertanahan itu surat terbaru adalah di masing-masing OPD. Tergantung OPD itu mau membutuhkan tanah nggak untuk pengembangan organisasi dan sebagainya. Nah, nanti itu yang mengurusi, sehingga kita lihat ini sudah tidak terlalu penting, sehingga masalah pemukiman kita kembalikan lagi ke PU. Ya, sehingga artinya dari Perkinta ini nanti geser bergabung atau gimana ya? Gabung nanti. Gabung dengan PUPR. Ya. Ada yang pindah ke DLH, ya. ada yang pindah ke Dishub. Dan ada yang masuk ke SDM-nya gimana? SDM-nya nanti akan kita tata lagi tentunya sesuai dengan keahlian masing-masing. Karena sekarang di Pemda kan sudah ada ketentuannya ini, formasinya, SDM-nya apa, yang dibutuhkan apa, otomatis nanti akan ikut. Ya. Masalah pertanahan mungkin nanti masuk ke Setda. Banyak orang mengatakan juga ini isu di luar, Pak. Kalau Perkinta itu Pak Bambang itu karena memang tanda kutip kemarin menjadi salah satu ketua panitia event di Cilacap. Mungkin ini dampak itu tidak ada hubungannya. Tidak ya? Tegas beda ya? Tegas sama sekali tidak ada. Saya sebagai penanggung jawab malah untuk kegiatan-kegiatan kemarin itu. Ya, artinya tidak ada efek apapun ketika program kemarin yang sudah dilaksanakan, Pak ya? Tidak ya? Tidak. Ini isu tidak benar, Pak ya? Ya. Pak, yang ini Pak, berkaitan dengan BPKAD ya. Ini akan melar, Pak. Ini gimana, Pak? Ya, jadi BPKAD ini dalam rangka kita, kenapa kan nanti timbul pertanyaan, salah satu ini kita ingin perampingan tapi ini kok malah pecah. Ya. Perlu kita sampaikan bahwa contohnya ya di Jawa Tengah itu tinggal 2 kabupaten kota yang belum memisah antara pendapatan di satu sisi dan pengelolaan keuangan dan aset. Ini sangat rumit. Ya, jadi memang dari Pak Warsono ini akan ke teater untuk mengurus, sehingga perlu dipisah dan skornya tetap ada dan bahkan A. Walaupun sudah dipisah, dua-duanya tetap A. Ya, karena nilainya yang di atas 800 kalau tidak salah. Sehingga ini juga dalam rangka kita bagaimana peningkatan PAD. Ya, di samping provinsi lain, di kabupaten lain sudah, kemudian bagaimana peningkatan PAD. PAD kita saat ini kan baru 700 sekian, 700 lebih ya. Kita ingin memacu di atas 1 triliun. Dan itu mungkin, Pak? Memungkinkan. Harapannya dengan kita memisah ini lebih berkonsentrasi pada pendapatan. Dan juga di dalam MC PKPK ini memang masing-masing berdiri sendiri tentang pendapatan sendiri. Kita mengurusi aset aja ini sudah luar biasanya, aset kita tanah harus sertifikat dan sebagainya seluruh kabupaten. Jadi ini sangat-sangat kebutuhan yang harus kita adalah memisah ini sehingga masing-masing bisa berkonsentrasi, ada pemecahan tugas di sana yang nilainya masih tinggi semua. Kalau legislatif melihat Perda SOPK ini nanti gimana, Pak? Dari bahasa yang sekarang sudah dibahas di tingkat pansus, Pak, mungkin ada semacam gejolak atau semacam orang yang mempertahankan tetap dalam formasi semula atau seperti apa? Perkembangan pembahasan di pansus ini sebenarnya ada dinamika saya lihat ya. Dewan bahkan dengan semangat tadi rampingan itu memang, bahkan Dewan waktu itu sempat juga mengusulkan ya udah digabung-gabung aja semua jadi waktu itu kalau tidak salah 16, tapi kita sampaikan dinamikanya, kemudian DPR minta 16 ya? Awalnya ya. Jadi ya dinamika dalam pansus itu. Siap. Artinya memang esensi SOPK ini di legislatif memang gayung bersambut, Pak ya. Artinya bukan karena organisasi yang tanda kutip dipaksakan oleh eksekutif untuk hal yang like and dislike tadi ya. Pak, TPU ini kan sekarang sudah sangat
beban kerjanya sangat berat Pak. Dimasuki Perkinta ini apa tidak menjadi sebuah beban yang sangat luar biasa Pak? Tidak terlalu sudah, dan itu sejalan dengan di pusat ya, sejalan di pusat Pak. PUPR ini perumahan, PU dan perumahan, jadi pas lah ya, pas ya. Cuma ya nambah sedikit lah ya. Nah, sampaikan Pak kepada masyarakat Kabupaten Cilacap Pak berkaitan dengan SOPK yang ini sangat sensitif dan tentunya banyak sekali SDM yang di dalamnya yang akan menjadi tereliminir dan akan menjadi naik jabatan ketika SOPK ini ada hal yang baru Pak. Silakan Pak. Ya, jadi saya pertama tentunya menghimbau kepada teman-teman di OPD, SDM, ASN lah, tidak usah khawatir karena dengan berkurangnya satu usulan kita ini, ya mudah-mudahan ya, tidak ada perubahan. Dengan berkurangnya satu tidak akan ada masalah. Saat ini kondisi di eselon 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama kita itu yang kosong 7. Kurangi satu kan masih ada 6 lah. Nanti kan kita tinggal menyesuaikan pergeseran, mudah-mudahan tidak ada yang turun. Ya, saya yakin tidak ada yang turun. Kita sudah menghitung, tidak ada yang turun. Kemudian nanti sampai bulan Mei ini bertambah 3 lagi yang pensiun eselon 2 sehingga bisa 10. Nah, jadi tidak usah khawatir, termasuk eselon 3 di bawahnya terjadi penambahan. Jadi teman-teman bekerja dengan baik, profesional, tetap ini yakin positif untuk kebaikan kita di dalam organisasi Pemda, sehingga apa yang menjadi visi misi Pak Bupati, Ibu Bupati, PJ Bupati ini bisa tercapai. Yang terakhir Pak, proyek kapan bikin Pak? Belum, kita masih nanti lihat, karena ini juga perdanya kan masih proses, jadi kita sambil wait and see lah, ya sambil meramu kekosongan yang ada. Karena juga di dalam aturan kan kalau PJ prosesnya panjang, harus ada izin sampai ke pusat. Dan selama ini kita sudah membuat PLT untuk mengisi kekosongan sementara sehingga organisasi tetap berjalan. Siap. Saya Reno melaporkan dari ruang sekda Kabupaten Cilacap bagaimana arah SOPK di Kabupaten Cilacap. Ikuti terus Jurnal Media. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mereka.